Seperti biasa, kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Sebelumnya disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian ya. Oke, langsung aja. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG untuk hari ini turun 0,5% ke level 7015 ya. Dan ini untuk IHSG kembali breakdown di bawah 7049 ya. Sebenarnya secara teknikal ini kurang bagus untuk IHSG karena ya breakdown support ya. Berarti untuk saat ini support IHSG di area sini 6946 ya, dan resistennya di 7047 udah jadi resisten IHSG untuk saat ini. Kira-kira besok gimana? Kalau kita perhatikan untuk hari ini IHSG tadi sempat nyentuh level terendahnya di sekitar 6.980-an tapi ditarik naik ya, berarti ada perlawanan buat naik untuk IHSG. Jadi kalau kita lihat secara teknikal harusnya besok ya mungkin akan konsolidasi sedikit di bawah resisten ya, di bawah 7047 ya. Kemungkinan seperti itu untuk besok kalau secara teknikal. Padahal kemarin itu aslinya masih masuk ya di di indeks IHSG. Cuman karena hari ini itu sepertinya Telkom ini yang bikin IHSG turun ya. Kalau kita cek transaksi hari ini tanggal 2 November di IHSG, secara keseluruhan aslinya net sell ya paling banyak keluar dari di saham Telkom, Bank Mandiri, Astra ya, tiga emiten ini kemungkinan yang bikin IHSG merah ya, karena untuk Telkom aslinya net sell 250,9 M, di Bank Mandiri net sell 106,1 M, dan di Astra 89. Dan kalau kita perhatikan secara keseluruhan ini ya tiga emiten ini aja ini yang paling banyak masihnya keluar ya. Sedangkan untuk ITMG, Unilever, UNTR ini nominalnya ya wajar lah ya, untuk asingnya net sell segini itu memang wajar. Yang paling banyak masuk untuk saat ini, untuk hari ini paling banyak masuk asingnya di saham Goto. Pantas Goto bisa naik 5% ya untuk hari ini, dan kemungkinan yang naikin Goto itu ya asing ya, dan itu cukup menarik ya menjelang lock up-nya dibuka, asingnya udah mulai masuk ya. Mudah-mudahan besok setelah lock up ya asingnya bisa berkontribusi dalam meramaikan Goto. Ya, kita tunggu aja. Selain Goto paling banyak masuk untuk asingnya di Bank BRI. Di Bank BRI asingnya masih terus masuk ya, hari ini net B57,9 M, di BNLF asingnya masuk 55,8 M. Oke, itu untuk IHSG ya, transaksi hari ini secara keseluruhan ya ini ya yang distribusi ini Telkom, BRI, Astra. Kemungkinan untuk besok gimana? Kan hari ini ada sedikit perlawanan naik ya. Ini kalau menurut saya untuk besok masih akan ya di range area ini ya, di dekat-dekat area 7049 ya. Kalaupun turun supportnya di atas sini. Tapi menurut saya untuk besok kayaknya harusnya nggak usah sampai sini ya, langsung naik aja ya, harapan kita seperti itu. Oke, itu untuk IHSG. Untuk yang pertama kita akan cek saham Telkom ya. Untuk saham Telkom kok bisa turun sampai 4% itu jarang-jarang ya. Nggak seperti biasanya untuk Telkom hari ini bisa turun 4,5% ke harga 4.220. Hasilnya jualan langsung turun cukup lumayan ya Telkom ya. Dan ini merupakan penurunan ya candlenya cukup strong bearish ya. Ini nggak ada perlawanan buat naik. Jadi kira-kira besok gimana? Kalau masih turun supportnya di arah sini secara vertikal 4160 dan resistennya di 4260 untuk saat ini. Kalau kita cek transaksinya hari ini di Telkom, apakah sudah ada yang nampung? Untuk Telkom hari ini tanggal 2 November secara keseluruhan ya, yang jualan ZP net sell 118 M, kemudian BK net sell 80 M, CC, BP, YU, AKCS. Dan mereka asing semua ya. ZP-nya ZP
asing net sell 121, sedangkan ZP lokalnya masuk malahannya. Mana tadi ZP lokal? ZP lokal masuk 3,4 M, ZP asingnya net sell 121 M ya. Berarti asingnya net sell. Lokalnya juga ada yang distribusi, ini si BB net sell 46,6 M, dan untuk BB AK KZ ini hari ini di Telkom murni distribusi ya, jadi tidak melakukan pembelian sama sekali ya. Ini BB AK KZ versi lokal melakukan murni distribusi hari ini di Saham Telkom, tidak melakukan pembelian sama sekali. Jadi distribusinya ini lumayan kuat untuk di Saham Telkom ya. Ini bisa kita lihat bareng-bareng, dan yang nampung RX, PD, YB, EP ya, sebagian broker retail masuk ya. Kemungkinan untuk besok gimana? Kalau kita cek transaksi hari ini yang jadi market maker utamanya YU, BK, ZP, AK keempatnya net sell ya. Lalu RX aja yang nampung 93,7 M, dan RX-nya ini juga RX asing juga sih yang nampung. Jadi kemungkinan untuk besok karena hari ini distribusinya lumayan kuat. Untuk Telkom masih ada kemungkinan turun. Kalau turun perhatikan level ini 4160 ya, karena ada kemungkinan akan mantul di area sini ya, mengingat Telkom ini juga salah satu emiten yang cukup digemari oleh asing ya. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Untuk target penurunannya di area sini kalau besok turun. Jadi kalau yang mau masuk bisa perhatikan dekat-dekat area 4160. Atau kalau Telkom naik ya bisa pertimbangkan kalau mau masuk setelah amannya di atas 4260. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita cek saham Unilever. Dan untuk saham Unilever hari ini masih konsolidasi di bawah ya, tidak terlalu fluktuatif untuk pergerakannya ya, tidak terlalu volatile ya. Jadi untuk Unilever masih belum bisa breakout di atas resistennya ya, kemungkinannya akan konsolidasi sedikit di bawah resistennya di area sini. Kemungkinan seperti itu untuk Unilever secara teknikal ya. Jadi mungkin besok masih akan bentuk candle kecil konsolidasi di sini seperti pas tanggal 26 Agustus sampai 19 September ya. Seperti ini kemungkinannya seperti itu. Coba kita cek apakah sudah ada yang akumulasi. Untuk UNVR hari ini tanggal 2 November secara keseluruhan didistribusi oleh ZP, BB, YU, ZP net sell 21 M, BB net sell 18,3 M, dan ZP-nya ZP asingnya masih net sell ya. Jadi selama asing keluar terus dari saham Unilever ya, itu agak berat buat naik ya. Asing dan lokalnya sama-sama distribusi, dan yang nampung untuk Unilever hari ini KZ, PDNI, JCC, YB, EP. Jadi yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu. Kalau mau masuk di saham Unilever ya biasanya menjelang kalau laporan keuangannya net profitnya naik, nah itu ada kemungkinan naik ya. Seperti ini pas net profitnya Unilever naik ya, naik untuk sahamnya ya. Dan mungkin menjelang pembagian dividen, nah itu baru naik. Mungkin akan ketutup di area sini ya kalau menjelang pembagian dividen, atau setelah laporan kuartal 4 besok misalnya lebih bagus dari kuartal 3, kuartal 2, atau bahkan lebih bagus dari kuartal 1 untuk Unilever, menutup kemungkinan bisa ke area sini ya, dengan catatan net profitnya lebih baik lagi ya. Tapi kalau net profitnya ya di situ-situ aja malah cenderung turun, nah itu kurang bagus ya untuk saham seperti Unilever yang membagikan seluruh labanya ya, hampir seluruh labanya untuk dividen. Oke, itu untuk saham Unilever kemungkinan sih akan konsolidasi dulu sedikit di bawah resistennya masih di 4.580. Oke, itu untuk saham Unilever. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI. Dan untuk saham Bank BRI hari ini tadi sempat turun ya. Jadi untuk saham Bank BRI hari ini turun ke area resisten tadi, turun ke area support. Tadi nyentuh supportnya 4.590 tapi ditarik naik dan masih bertahan di atas support ya. Jadi untuk Bank BRI aslinya juga masih net buy,
dan harganya malah koreksi ya. Ini apakah kesempatan buat masuk? Coba kita cek transaksinya untuk hari ini di saham Bank BRI. Untuk saham Bank BRI hari ini diakumulasi oleh AKZP ya, dan untuk AK-nya net buy 124,8 M dan ZP-nya net buy 78,9 M, dan yang jualan hari ini di saham Bank BRI YUREBK. Tutup. Untuk asingnya net buy ya di saham Bank BRI. Yang jadi market maker utama di saham Bank BRI hari ini ZPAK, keduanya masih net buy. Jadi ya ini mungkin kesempatan buat masuk sebenarnya ya, tadi yang udah masuk di area support. Karena menurut saya sih besok masih ada kemungkinan naik. Yang pertama secara teknikal ini juga belum berhasil breakdown, dan secara bandarmologi hari ini untuk saham Bank BRI masih diakumulasi oleh asing. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Astra. ASII, dan untuk ASII hari ini tanggal 2 November turun ya, aslinya jualan, harganya turun. Ya, kalau secara teknikal untuk Astra ini udah berhasil breakdown support lagi ya, jadi ini juga kurang bagus secara teknikal, karena kalau masih terus turun support selanjutnya di 6.200 ya. Ini pas di area sini untuk support selanjutnya untuk Astra kalau aslinya terus jualan. Kalau kita cek transaksinya hari ini di saham Astra, hari ini tanggal 2 November. Secara keseluruhan didistribusi ya, ini AI, BK, CS, AZ, YU versi berarti lokalnya juga distribusi ya. Ini asing sama lokal sama-sama distribusi di saham Astra. Jadi kalau kayak gini ya mending wait and see aja dulu ya, jangan masuk dulu di saham Astra, mengingat hari ini yang jadi market maker BKYU keduanya juga net sell cukup banyak. Jadi kalau mau masuk di saham Astra bisa pertimbangkan kalau sudah dekat area sini ya, dekat 6.200 ya. Karena untuk saham Astra kemungkinan kalau masih turun besok ya bakal ngejar area sini ya, walaupun nggak mesti besok, bisa lusa atau entah kapan ya. Oke, itu untuk saham Astra. Untuk resistennya masih di area sini ya. Jadi kalau mau masuk di tengah-tengah seperti ini ya sebenarnya nanggung ya, mending nunggu breakout di atas resistennya atau nunggu di bawah ya mendekati support. Oke, itu untuk saham Astra kemungkinan besok masih bisa turun ya, kalau nggak turun paling konsolidasi. Kalau secara histori supportnya di area sini 6.300, jebol di bawah 6.300 ya ke 6.200. Oke, itu untuk saham Astra. Selanjutnya kita cek saham Waskita ya. Udah lama kita nggak cek saham konstruksi. Untuk hari ini saham Waskita turun 0,4% ke level 4.470. Jadi untuk saham Waskita ini cenderung bearish ya untuk trennya, karena di sini ini mau mencoba breakout di atas 482, cuman gagal terus. 1, 2, 3, 4, 5 kali mau mencoba breakout gagal, malah turun ya, berarti ini bentuk higher low ya. Jadi takutnya kalau turun terus, untuk target penurunan Waskita nggak menutup kemungkinan bisa ke area sini ya 412, mengingat untuk saham konstruksi juga masih punya banyak hutangnya ya. Jadi untuk Waskita salah satu emiten yang banyak hutangnya. Kemungkinan besok gimana kalau kita cek transaksinya hari ini di saham Waskita Karya. Untuk saham Waskita Karya hari ini transaksinya nggak terlalu ramai ya, tapi didistribusi oleh PD Nasional 3,3 M ya. Jadi hari ini didistribusi yang masuk YUCC. Jadi nggak terlalu ramai untuk Waskita. Mungkin ya kalau sepi gini mending wait and see aja dulu ya, jangan buru-buru buat masuk Waskita ya, walaupun harganya ini udah secara histori udah di area bottom ya. Kalau secara
History emang udah di bawah ya. Perhatikan saya level ini ya, 432 ini area support waskita secara histori ya. Di area sini ada pemantulan, ada pullback di area sini pas 24 September 2020. Jadi kalau masih turun, target pertamanya bisa ke area sini 432, jebol di bawah itu bisa ke 412. Jadi seperti itu untuk waskita ya. Jadi untuk trennya itu masih cenderung bearish ya, amannya wait and see aja dulu. Kalaupun naik ya saran saya jangan buru-buru ya. Mungkin lihat dulu yang bikin naik apa dan dari segi fundamentologi seperti apa ya. Kecuali kalau tujuannya untuk trading ya disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham kita kemungkinan sih masih cenderung turun karena hari ini didistribusi oleh BD. Selanjutnya kita cek saham Goto ya. Dan untuk saham Goto hari ini naik setelah aslinya paling banyak hari ini masuk di saham Goto ya. Naik 5%, apakah ini udah tanda-tanda pullback ya? Karena untuk Goto itu ya supportnya di area sini 180, cuman nggak mau nyentuh itu agak susah ya. Paling terendahnya 183 aja untuk saham Goto. Jadi 183 mantul naik. Kalau kita cek transaksinya hari ini siapa aslinya yang masuk di saham Goto? Goto hari ini tanggal 2 November untuk aslinya yang masuk itu ZP ya. Jadi ZP melakukan akumulasi di saham Goto. ZP-nya itu masuk 65,6 M dan untuk ZP ini bukan broker yang melakukan akumulasi di saham Goto ketika awal IPO sampai video ini dibuat itu yang melakukan akumulasi yang pertama itu PD dan YU ya. Untuk ZP ini ya mungkin dia pendatang baru sepertinya ya. Tapi tipikalnya ZP itu lebih ke invest ya. Berarti itu tandanya apa? Tandanya Goto ini dipercaya oleh si ZP suatu saat bakal naik. Ya intinya seperti itu ya. Karena apa? Karena Goto secara valuasi untuk sektor teknologi ya bisa dilirik ya oleh asing. Jadi asingnya udah mulai melirik Goto. Ini awal yang cukup menarik. Jadi mudah-mudahan untuk Goto karena udah ada asing yang masuk ini walaupun cuma 65,6 M ya. Mudah-mudahan sih kalau nggak lama lagi bisa naik ya seperti itu harapan kita. Tapi kalau melihat karakternya ZP ini bukan yang kayak MG, bukan yang kayak YP. Ya kemungkinan sih untuk besok paling konsolidasi ya untuk Goto walaupun hari ini diakumulasi cukup banyak oleh ZP, tapi PD-nya malah jualan 32 M ya. Jadi PD-nya itu aslinya pengen masih nurunin saham Goto ya, supaya nanti pas lock up-nya buka langsung bisa hajar di bawah. Tapi ditampung oleh asing ya, ZP, BK, PD. Dan untuk ZP, BK, PD-nya ini versi asing, CC asing juga masuk 7,9, berarti CC lokal jualan ya. Ya ini CC lokal jualan. Retailnya juga udah ada yang mulai keluar ya, mungkin cut loss ini si XI, CC mungkin nggak sabar ya sama pergerakan Goto. Karena apa ya? Karena PD-nya masih pengen nurunin ya. Ini bisa kita lihat ya, PD-nya masih ngecel 32,6 M. Jadi untuk Goto gimana ya? Kalau tujuannya untuk invest ya harusnya ya tenang aja ya. Harusnya seperti itu kalau saya ya. Selama yang kita beli pakai duit yang dingin untuk besok sih kemungkinan ya walaupun hari ini ZP masuk 65 M tapi karena PD-nya masih jualan itu tandanya PD masih mengen harga turun ya, masih mengen harganya di bawah dulu, jangan buru-buru buat naik. Jadi ada kemungkinan akan konsolidasi di area ya bisa turun lagi malah untuk saham Goto ya. Kalaupun naik ya kita lihat aja besok lah ya. Kalau naik siapa yang naikin si ZP? Oke, itu untuk saham Goto kemungkinan besok menurut saya malah bisa koreksi ya. Jadi hati-hati untuk saham Goto. Ya kalau mau nyicil masuk ya disclaimer ya. Ini ZP udah mulai nyicil ya. Tapi kalau ZP nyicilnya ya langsung 60 M. Oke, itu untuk saham Goto ya. Tetap disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing, supportnya masih di 180. Kalau besok naik, target kenaikannya ke berapa? Secara histori resistennya di 204.
Selanjutnya kita cek saham Adaro ya, dan untuk saham Adaro hari ini masih konsolidasi di bawah. Jadi bentuk candle kecil ya, tadi nyentuh support ya, tadi udah nyentuh 3.710, kira-kira besok apakah bisa naik? Kalau kita cek transaksinya hari ini di saham Adaro. Untuk saham Adaro hari ini tanggal 2 November secara keseluruhan masih didistribusi BB net sell 69,5 M dan BB ini murni distribusi di saham Adaro, tidak melakukan pembelian sama sekali ini. Valuasinya juga cukup gede ya, jadi untuk saham Adaro masih didistribusi cukup banyak. Asingnya juga net sell ya, ini AK versi asing net sell 36,9 M. Jadi asingnya distribusi, lokalnya juga distribusi ya. Ini yang perlu perlu dipertimbangkan kalau mau masuk di saham Adaro ya. Walaupun ini asing BK, MG, CC, KZ, CS masuk, cuma nominalnya itu kalau nggak gede-gede banget ya kurang bagus ya. Untuk Adaro ya mending wait and see aja dulu kalau saya ya, walaupun ini udah di area support ya, tapi ya tetap disclaimer ya, yang mau masuk di saham Adaro misalnya mau masuk bisa, kalau tujuannya untuk trading ya bisa pasang antisipasi sedikit di bawah support ya, mungkin di 3.670 atau berapa ya, itu disesuaikan aja ya, karena kalau kita perhatikan juga di sini ada sedikit gap up ya yang kayaknya belum ketutup ini. Ya, ini kita zoom aja. Nah, kan ini ada gap up yang belum ketutup ya, jadi agak was-was juga ya kalau kita tahu ada gap up ternyata yang belum ketutup di saham Adaro. Tapi ya kita lihat aja besok ya, karena hari ini masih distribusi. Kemungkinan untuk besok gimana? Kalau menurut saya untuk besok masih akan konsolidasi di bawah sini ya, di area 3.700, konsolidasi sedikit di area situ. Oke, itu untuk saham Adaro tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing.